Kenaikan harga beras saat ini menjadi sorotan banyak pihak. Terlebih kenaikan harga ini dianggap sudah termasuk yang tertinggi. Ironisnya stok beras sempat langka di pasaran dan di beberapa retail modern. Jikapun ada maka pembelian dibatasi. Maka tak heran jika dalam operasi pasar yang digelar oleh Bulog, masyarakat begitu antusias bahkan rela antri untuk membeli beras dari Bulog tersebut. Dari website Badan Pangan Nasional Bappenas, harga rata-rata nasional beras premium maupun beras medium mengalami kenaikan. Sementara itu, menurut Bayu Krisnamurti, Dirut Perum Bulog, tingginya harga beras ini akibat banyaknya bencana di berbagai daerah penyangga beras, sehingga pasokan beras lokal untuk kebutuhan stok beras di pasaran langka. Bulog itu punya tanggung jawab untuk menjaga stabilitas pangan. Dan rantai pangan mulai dengan petani, mulai dengan sawahnya, terus sampai konsumen. Kami mendengar bahwa daerah ini adalah sebenarnya seharusnya akan menjadi daerah pertama yang panen di musim ini dan besar panennya. Hanya saja musibah datang dan kemudian terjadi banjir dan beberapa daerah bukan hanya di Kemiri, tapi di beberapa daerah yang lain juga rusak, tidak bisa panen sehingga terganggu kembali. Padahal kita sekarang sedang membutuhkan panen dari dalam negeri, panen dari para petani dan nanti kemudian digiring dengan pengusaha swasta untuk mengisi pasar-pasar kita sedemikian sehingga kemudian nanti harga beras itu bisa lebih stabil, bisa kembali normal. Sementara itu menyikapi harga beras yang naik serta kelangkaan di sejumlah pasar modern, tim Satgas Pangan Polda Jawa Tengah membentuk tim untuk melakukan pengecekan distributor yang diduga menimbun beras. Dalam pengecekan tersebut, Satgas tidak menemukan adanya pelanggaran. Tim Liputan, Kompas TV, Jawa Tengah. Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan tentunya dengan tema-tema yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Salah satunya tema yang kita angkat pada pekan ini adalah harga beras, di mana harga beras ini menjadi fokus semua masyarakat. Terlebih harganya yang semakin melejit membuat rakyat semakin menjerit. Nah, untuk bahas tema kita kali ini sudah bersama dengan saya yaitu Ketua Ombudsman Jawa Tengah, Ibu Siti Farida. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Fresh ini ya. Harus karena awal pekan. Awal pekan harus fresh. Bu Siti, ini yang mau kita bahas kepada Mbak Irsa, ini kan yang lagi menjadi sorotan publik semua ini karena bahan pokok, ini bahan makanan terkait dengan harga beras. Harga beras ini yang naiknya mencapai rekor ini ya, bisa dikategorikan seperti itu, baik yang harga medium maupun harga premium. Selain harganya yang naik, di beberapa retail juga untuk beras premium ini sudah langka. Adapun yang ada ya dari Bulog SPHP dan itu pun tidak semua juga masyarakat. Yang mau kita tanyakan di sini, ini sebenarnya apa sih yang membuat harga beras di negeri agraris ini malah justru membuat miris? Ini apa nih Bu? Ya, Mbak Dia, yang utama adalah kita mencoba memahami bahwa yang namanya beras itu adalah isu publik. Karena itu isu publik, apalagi itu berkaitan langsung dengan, mohon maaf, kaitannya dengan perut. Yang namanya perut pasti akan menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak mudah dikatakanlah dipupus begitu saja. Nah, karena ini isu publik, apalagi juga barang pangan ini juga merupakan barang publik, di mana negara itu harus hadir untuk baik itu memperbaiki tata kelolanya, mungkin kalau bicara soal rantai pasok juga melihat di mana ada persoalan. Nah, maka kita ingin melihat dulu terkait dengan harga beras yang tinggi ini, pastikan mungkin secara awam dulu ya. Jadi yang namanya harga tinggi itu kan karena barangnya langka. Barangnya langka, ya betul. Yang membutuhkan itu banyak. Nah, kemudian kita kan nggak mungkin melakukan tata kelola di konsumennya. Orang kan nggak mungkin dilarang atau mungkin maaf ya, bukan dilarang untuk mengganti bahan pangan lainnya dalam seketika atau mungkin batasi, itu kan nggak mungkin. Maka yang bisa dilakukan adalah perbaikan tata kelola di persediaannya, penyediaannya.
Nah, maka tadi kita coba lihat bagaimana sih rantai alur pasok penyediaan beras dari petani, kemudian juga ada yang disilakan dengan tengkulak ke penggilingan besar itu nanti dijual lagi ke grosir, dari grosir baru ke retail atau ke penjual kecil. Ini memang cukup panjang rantai prosesnya. Nah, dari rantai proses kan bisa dipetakan di mana nih masalahnya. Apakah iya di petani itu persediaannya atau suplainya tuh sedikit atau berkurang. Kemarin ada bahasanya informasi, karena ini bencana. Iya, kalau di Jawa Tengah mohon maaf, bencana itu setahu kita yang memang sangat besar itu kan hanya ada di Grobogan sama di Kudus dan Pati. Sehingga kan karena faktor bencana kan mungkin tidak satu-satunya. Kalau di tempat lain, misalnya di Angkatan Beras ada di Karawang, macam-macam itu kan juga tidak ada. Nah, sehingga kan persoalannya bukan tidak semata di petani nih. Nah, naik sedikit. Apakah mungkin juga di tengkulak atau mungkin pada proses penggilingannya ada yang di sana, ataukah dari grosirnya, dari grosir ke retail. Nah, ini yang perlu betul untuk dilakukan pengawasan dengan detail. Apakah di sini ada rantai yang pasokan yang tertahan atau memang ada faktor yang tadi kelangkaan? Berarti antara distribusi yang ada kendala distribusi atau memang dari stoknya itu atau memang tata kelola niaganya ini yang harus dicek semua nih, Bu. Oke lah, kita mungkin sekarang mengatakan stoknya berkurang mungkin iya, karena itu alamiah ya, nggak bisa kita mengintervensi. Nah, kemudian di distribusinya kita coba cek tadi terutama dari penggilingan padi ke penjual grosir yang ke retail. Nah, itu yang harus betul-betul dipetakan. Apakah memang ada tata kelola atau intervensi yang bisa dimaksimalkan? Misalnya, iya nih, selain SPHP tentunya ya, sepertinya kok ini di penjual grosir ini kok perlu ya untuk bahasanya melepas barangnya. Nah, kenapa melepas barangnya? Supaya barang yang beredar di pasar, terutama di retail modern itu tercukupi. Jangan kemudian berpikir bahwa karena yang namanya beras premium itu kan dibutuhkan oleh kelas menengah. Kelas menengah itu seberapapun akan dibeli. Nah, kalau muncul seperti ini, dan ini sudah mulai muncul ya. Jadi kami katakan muncul mungkin apakah itu di medsos ataukah di opini-opini yang lain. Kalau ini yang terjadi, maka inilah yang dikatakan dengan bukan spekulan ya, tapi paling tidak ada faktor distribusi yang perlu dibenahi. Berarti ada yang semacam ketersendatan seperti itu, atau bagaimana, Bu? Ini kan masyarakat takutnya ini ada harga yang tinggi, sementara ini di beberapa retail ini juga sudah mulai agak langka ya, beberapa di mana di toko-toko ini juga sudah mulai langka, tapi kalau di pasar masih ada. Nah, ini takutnya, apalagi sebentar lagi mendekati bulan Ramadan, takut terjadi panik buying. Yang jawab dulu, kita akan jawab usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema spesial kita, yaitu mirisnya harga beras di negeri agraris. Bu Siti Farida tadi yang sudah disampaikan sebelum pariwara tadi ya. Ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Sebentar lagi ini bulan Ramadan, pasti kebutuhan untuk ini kan juga lebih banyak ya. Kemudian ini di beberapa retail, toko-toko besar ini beras sudah mulai stoknya terbatas seperti itu. Adapun paling dibatasin pembelian maksimal sekian. Nah, ini yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi panik buying. Ya, panik buying itu kan merupakan respon atas sebuah situasi kekhawatiran terkait dengan stok yang mungkin dikhawatirkan oleh konsumen, sehingga hemat kami bolehlah ada himbauan supaya tidak panik. Tapi yang lebih penting adalah memastikan bahwa ketersediaan beras itu memang ada dan terdistribusi di kelangkaan tadi. Ya, kalau misalnya sekarang kan yang premium. Nah, kenapa?
kami dari Ombudsman baik di tingkat pusat maupun di wilayah sudah pernah mengatakan bahwa yang namanya kebijakan regulasi untuk katakanlah intervensi pemenuhan kebutuhan beras tidak bisa segmentatif. Kadang-kadang kan berpikir, oh kan sudah ada bansos untuk masyarakat miskin misalnya, itu menyelesaikan untuk segmentasi, tapi jangan lupa bahwa ada segmen juga yang sangat besar, yaitu segmen tadi kami katakan segmen yang membutuhkan beras premium tadi. Dan ini bukan hanya dari kelas menengah loh, tapi misalnya pelaku usaha. Jadi pelaku usaha karena untuk kebutuhan apakah itu restoran, apakah itu untuk warung makan, itu mereka untuk mempertahankan cita rasanya mereka menggunakan beras premium, sehingga jangan berpikir bahwa beras premium itu hanya dibutuhkan oleh kelas menengah. Karena kalau tadi ya usaha-usaha makanan yang menggunakan beras premium itu juga mengalami hambatan, akan berdampak pada inflasi. Yang kedua juga kepada kemampuan usaha tersebut untuk memberikan katakanlah reward kepada karyawannya. Ini kan jadi kembali lagi soal karyawan juga mereka adalah kelas masyarakat kecil juga yang mungkin bahkan belum mendapatkan bansos karena mereka statusnya adalah sebagai pekerja penerima upah. Sehingga ini yang perlu betul-betul dipikirkan, sehingga kemudian tidak selalu kemudian intervensi atau kebijakan kelangkaan beras itu dengan langsung memberikan bansos. Bansos berarti bukan menyelesaikan masalah seperti Nah, itu. tadi SPHP juga disinggung di awal ya, bahwa SPHP ini memiliki peran yang sangat penting untuk menstabilkan ketersediaan maupun harga. Nah, beberapa yang pernah kami telusuri, kami dapatkan adalah bahwa tidak semua retail itu mudah mengakses barang SPHP. Maka penting sekali diupayakan sebuah tata kelola agar SPHP itu mudah diakses oleh para pelaku usaha. Misal meningkatkan transparansi, akuntabilitas, ketersediaannya berapa, cara mendapatkannya bagaimana, itu harus dipermudah. Kalau menurut Bu Siti perlu nggak ada pengawasan khusus terkait beras ini? Ya, sebenarnya kan Satgas sudah ada ya, Satgas Pangan yang selama ini sudah berjalan. Itu lebih dioptimalkan lagi dengan hemat kami adalah mendinamisir para pemangku kepentingan, misalnya kepentingan petani, kepentingan grosir, kepentingan penjual retail. Ini adalah sebuah mekanisme pengawasan tersendiri, karena pasar itu kan memiliki mekanisme untuk saling mengawasi. Nah, kalau ini betul-betul berjalan, maka jika ada sumbatan-sumbatan, jangan ditutupi, tapi diselesaikan. Nah, hemat kami. Bisa nggak dilokalisir nanti kalau sudah jadi? Bisa, kan akan kelihatan. Kalau tadi bicara soal rantai pasok, dari petani masuk ke penggilingan nanti dijual ke grosir dijual ke retail ke konsumen, akan kelihatan. Nah, disinilah memang fungsi penting dari pengawasan Satgas Pangan. Dan hemat kami, Satgas Pangan ini memang harus bahasa kami transparan, akuntabel, melakukan pengawasan secara real time. Sebenarnya seperti bursa efek dulu, kita kan tahu betul, oh sekarang harganya berapa. Nah, itu kan bursa efek yang hanya, mohon maaf ya, bukan hanya yang dilakukan oleh beberapa segmen. Nah, ini kan pangan yang dibutuhkan semua kalangan, harusnya bisa menggunakan model seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Ketika para pemangku kepentingan, pelaku pasar, dan juga para pemegang kebijakan mendinamisasi sesuai dengan tata kelola yang adil. Jadi adil itu merupakan satu hal yang bisa diupayakan termasuk oleh mekanisme pasar. Oke. Bu Siti, ini yang mau saya tanyakan. Sebelumnya ini kan tahun kemarin ya, sempat nih harga minyak juga seperti itu. Betul. Apakah harga beras kali ini kurang lebih hampir sama seperti itu atau tidak, atau beda case-nya atau bagaimana? Tapi kalau dari minyak kan dulu sempat ada tuh beberapa toko-toko gede yang menimbun. Kalau beras ini kan sepertinya belum ada yang ini ya. Beda kasus ya, mungkin tidak apple to apple nanti, wah beda nih kasusnya. Tapi sebenarnya dari segi kalau bicara soal ada pemangku kepentingan, pemangku kebijakan itu relatif sama relasinya. Jadi ketika ada pemangku kepentingan mengalami masalah atau mungkin juga ada yang dalam potensi ada pelanggaran atau penyimpangan, nah pemangku kebijakan inilah yang harus memastikan, kamu keliru loh, jangan begitu dong. Kenapa? Karena ini tidak adil.
nanti bukan semata-mata melanggar hukum, tapi tidak adil. Tidak adilnya apa? Secara pasar juga. Karena begitu nanti ada pasar yang tidak berjalan, inflasi loh. Inflasi juga nanti pengaruhnya kemana? Ekonomi global. Betul ya. Iya. Berarti memang deep impact nih ya kalau Iya, ini. jadi hemat kami pengawasan katakanlah penegakan hukum pasti sangat penting, tapi yang juga harus diimbangi adalah tadi pengawasan secara organik dalam hal ini mekanisme pasar ya. Mekanisme pasar dalam artian kami kadang ngobrol ya, karena kebetulan kami sering berdiskusi dengan para pelaku beras ya, bahwa nanti kalau misalnya harga seperti inflasi, nanti dampaknya ke soal BBM, soal apa, sehingga keuntungan yang sekecil mungkin kalian dapat itu tidak seberapa dibandingkan dengan loss yang mereka dapatkan. Bu Siti, ini kita kan sempat tanya kepada petani juga, melihat harga yang begitu tinggi, ternyata itu dari para petani menyatakan bahwa mereka itu tidak mendapatkan value yang seperti yang disampaikan oleh masyarakat. Kan mikir, wah petaninya ini nih harganya tinggi, sepertinya ternyata mereka tidak. Nah, jangan dijawab dulu Bu Siti, kita akan lanjutkan saja pariwara berikut ini. Oke. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema spesial kita terkait dengan tingginya harga beras. Harga beras melejit, rakyat menjerit. Nah, Bu Siti Farida, ini terkait dengan harga beras ini ya. Ternyata tingginya harga beras ini tidak semuanya berbanding sesuai dengan harapan petani. Ternyata petani ini tidak merasakan tingginya harga beras itu. Ini ada miss di situ atau memang dari tata niaganya, tata kelola atau distribusi? Ya, jadi berbicara soal petani, ini kan memang sesuatu yang mau nggak mau bersifat struktural, juga kultural. Karena apa? Strukturalnya adalah petani dari zaman, maaf ya, mungkin bahkan sebelum zaman Indonesia Merdeka ya, itu memang kelompok yang tidak diuntungkan. Secara kultural, di sisi lain, ya karena sudah seperti ini, ya mau gimana lagi dong. Nah, kalau intinya. Iya, akhirnya kemudian kita cek di rantai pasok. Jadi rantai pasok dari hasil panen petani sampai dengan ke konsumen ternyata memang cukup panjang di Indonesia. Jadi petani itu harus menjual dulu ke tengkulak kemudian baru nanti akan ke penggilingan padi, ada yang penggilingan padi besar, penggilingan padi kecil, baru nanti ke grosir nanti dijual lagi ke pelaku retail, baru ke konsumen. Atau di sini juga nanti ada peran dari Bulog. Tapi itu pun tidak mudah, karena apa? Tidak semua petani dalam hal ini mungkin PR kita ya, well informed terkait dengan akses informasi, bagaimana cara menjual ke Bulog, bagaimana mengakses rumah pangan, kan tidak mudah. Nah, maka ada sini penting, bagaimana mau tidak mau kita harus memudahkan akses. Mereka sudah cerdas sebetulnya, tapi tidak diberi akses loh, mau diberi akses kepada petani. Nah, maka rantai yang panjang itu ternyata harga beras yang tinggi itu mungkin bukan di petani itu harga tingginya, tapi mungkin di tengkulak, mungkin di penggilingan padi, mungkin di grosir. Kalau di penggilingan padi relatif sebenarnya tidak, standar, karena apa? Bahkan mereka pernah menyampaikan, kami dapat keuntungan bukan dari berasnya, tapi dari produk-produk misalnya katul, dedak, itu dari situnya. Sehingga mungkin bukan di penggilingan besar, tapi ya coba kita cek di grosirnya, atau di tengkulak, atau tadi mungkin di atasnya pelaku retail. Nah, maka kami sampaikan bahwa harga beras yang tinggi ini tidak otomatis petani diuntungkan. Nah, sehingga nggak bisa kita juga dalam hal ini face to face dengan petani. Iya, betul. Yang berikutnya, peran Bulog. Peran Bulog di sini kan memang menjadi sisi penting karena sebagai penyedia untuk SPHP. Nah, SPHP tadi pernah kami apresiasi dengan kebijakan ini. Nah, mungkin yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana agar pelaku retail ini mudah mengakses SPHP. Jadi misalnya mengajukannya lebih cepat, kemudian juga langsung ada dropping dan seterusnya, sehingga pelaku retail tahu betul bagaimana cara mendapatkan barang dari SPHP. Nah, kemudian juga harus dipastikan SPHP tepat sasaran, memang betul-betul masuk ke titik-titik yang dibutuhkan, karena masih ada kekhawatiran jangan-jangan SPHP juga tidak tepat sasaran. Nah, kemudian yang terakhir hemat kami adalah bahwa
ke depan jangka panjang mau tidak mau tetap tadi ya dari hulu dan hilir tata kelola niaga penjual distribusinya ke konsumen mau dari petani ke distributor itu juga harus dilakukan sekarang sudah dilakukan tapi lebih harus dimaksimalkan lagi karena ada contoh yang nggak jauh-jauh kok bagaimana Malaysia, bagaimana Vietnam, bagaimana Filipina mereka bisa loh menjaga stabilitas ini sehingga ketika ada fluktuasi di tingkat global karena memang ada juga pengaruh di tingkat global karena beras banyak negara menahan beras akhirnya produsen besar negara juga nahan juga. Ini hukum pasar sebetulnya kan. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Jokowi bahwa harga beras ini naik semua di beberapa negara lain. Ya ada konteks global tadi, tapi kan begini, kita kan negara produsen, ketergantungan kepada konteks global bisa diminimalisir ketika tata kelola di dalam negeri kita cukup bagus. Itu yang terus-menerus diupayakan oleh Filipina. Jadi cara mereka itu juga tidak membatasi impor tidak ternyata. Tapi intinya adalah bagaimana agar di hulu tidak ada oligopsoni, artinya bahwa hanya dia yang bisa menerima, di hilir tidak boleh ada oligopoli, hanya pemain-pemain tertentu. Nah ini yang kami katakan dengan mekanisme pengawasan pasar. Tidak nanti akan jadi pasar bebas, tidak. Karena otomatis ada asosiasi-asosiasi. Petani juga punya asosiasi pedagang ada asosiasinya, ada Bulog dan seterusnya. Sehingga nanti yang terjadi adalah para pelaku usaha ini, asosiasinya akan saling bernegosiasi. Sambil selalu mengatakan bahwa ketika masing-masing pihak itu melanggar hukum pasar yang saling yang adil ya, bukan yang bebas, maka akan ada dampak secara global. Nah, Bu, berarti perlunya mitigasi lebih dini ya dari pemerintah sendiri. Betul. Ini mitigasi selain di luar bencana, kalau bencana kan memang tidak faktor bisa yang di atas. Iya, betul. Kemudian kalau Indonesia ini kan terkait dengan iklim, setidaknya dari mitigasi iklim pada bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang hujan seperti ini diantisipasi, misalkan nanti ada banjir dan seperti ini berarti ada mitigasi dulu terkait dengan hal tersebut. Kemudian untuk niaga juga ada mitigasi seperti itu. Ya, hanya untuk sekarang kan memang pembelian gabah oleh Bulog pasti harus ditingkatkan ya. Kemudian ketika dari Bulog itu sudah bisa menjamin cadangan beras pemerintah CBP, maka di sisi lain juga memang ada Bulog juga diberikan kesempatan juga bahasanya ini ya untuk kembali kepada bahasanya bukan kembali ya. Karena sekarang gini, PNT itu kan sekarang dari swasta juga boleh menyediakan. Nah ini ada semacam harapan dari Bulog, paling tidak Bulog juga diberikan porsi yang lebih besar. Sehingga ketika dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, memang tugas ya, diminta untuk menyetok beras, itu juga ketika mau mendistribusikan juga harus cepat supaya ini perputarannya juga lancar. Iya. Jadi tadi hemat kami adalah bahwa pembelian gabah petani hasil panen juga harus ada stabilisasi harga, kemudian ketika pada penggilingan sampai dengan stok, kemudian distribusi kepada retail dan konsumen juga harus dimitigasi betul. Di mana ada proses kemacetan, karena bisa dilihat kok dari nanti mungkin gabah hasil panen itu berapa, kemudian digiling berapa, masuk ke grosir berapa, itu bisa angka kok. Angka itu kan terlihat kalau memang kita mau melakukan mitigasi. Bu, ini yang paling urgent yang ditunggu oleh semua masyarakat. Sebenarnya ibaratnya ini luka yang harus segera diobati gitu kan. Harga yang tinggi ini solusinya apa? Apakah dengan impor beras atau dengan kebijakan lain atau dengan mungkin dengan stabilisasi harga seperti itu? Stabilisasi harga, artinya barang tuh harus ada. Nah, barang tuh harus ada itu kan kita cek apakah ada di gudang Bulog, apakah ada di mungkin di grosir-grosir, ataukah tadi impor. Tapi harus dipastikan dulu, jangan langsung kalau gitu impor nih. Kita kan belum memastikan tadi mitigasinya ada berapa barang. Ini ilmu yang sederhana ya, ilmu penjual mak-mak saja dalam barang ini di sini ada berapa untuk stabil butuh sekian. Nah itu yang dilakukan. Kalau kemudian instan, kita harus impor, tapi kemudian kita tidak membuka data-data itu juga. Berarti impor bukan solusi yang ini ya, yang first majornya adalah stabilisasi harga. Stabilisasi harga. Karena ini yang ditunggu oleh masyarakat. Dengan stabilisasi stok barang. Kemarin tuh masyarakat ada yang tanya, ini kenapa operasi pasar ini tidak sebanyak waktu minyak seperti itu, ataukah memang sudah
berupa SPHP ini atau memang harusnya dari daerah-daerah sendiri ada melakukan operasi Ya, pasar? memang hemat kami gini ya, karena kan untuk yang terkait dengan inflasi kan juga merupakan salah satu tugas dari kepala daerah. Jadi kan setiap kepala daerah itu kan dimonitor tuh inflasi di wilayahnya masing-masing. Hemat kami kalau memang ada kecenderungan inflasi meningkat, maka perangkat daerah yang memang ditugaskan sudah saatnya harus melakukan koordinasi sebagaimana dulu ketika ada minyak goreng, kelangkaan minyak goreng. Karena gini, faktor masalah pangan ini kan masalah yang privat sekaligus publik. Emak-emak ini kalau sudah sulit mencari barang itu ya kita tahu sendiri, kalau emak-emak sudah turun selesai semuanya adalah. Oke, ya Bu Siti Farida, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita tanyakan ya terkait dengan harga beras ini. Semoga saja harga beras ini segera ada solusi yang tepat. Jadi sehingga masyarakat ini sudah mulai bisa menikmati harga beras dengan yang harga stabil, tidak lagi harga-harga yang bikin menjerit ya Bu Siti ya. Ya, terima kasih Bu Siti atas perbincangan ini, semoga bisa memberikan manfaat dan informasi buat masyarakat. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Kepala Ombudsman Jawa Tengah. Semoga perbincangan ini bisa memberikan Anda inspirasi dan informasi. Saya Farida Amalia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada Normans Hotel Semarang. Kompas TV, independen, terpercaya.